Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adinda Sri Agustini dengan NIM 2008225 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Sebelum itu, perhatikanlah gambar berikut ini. Masih ingatkah kalian apa nama-nama dari bangunan ruang di bawah ini? Ya, benar sekali, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Tahukah kalian bahwa bangunan ruang ini termasuk ke dalam bangunan ruang sisi datar, yaitu bangunan ruang yang memiliki sisi berbentuk bidang datar. Nah, yang perlu kalian tahu juga, bangunan ruang sisi datar memiliki beberapa unsur, yang diantaranya adalah diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Pertama, kita akan membahas tentang diagonal bidang. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan diagonal bidang? Diagonal bidang yaitu garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah gambar balok di bawah ini. Misalkan kita punya balok A, B, C, D, E, F, G, H, di mana segmen BE, BG, dan FH merupakan contoh diagonal bidang dari sebuah balok. Berapakah panjang dari diagonal bidang BE? Untuk mencari panjang diagonal bidang BE pada balok A, B, C, D, E, F, G, H, kita perhatikan ABE membentuk segitiga siku-siku yang siku-sikunya di A dan BE sebagai sisi miringnya. Karena ABE segitiga siku-siku, dengan demikian kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Jadi BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Kemudian kita akarkan kedua ruas sehingga didapatkan BE sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Selanjutnya kita misalkan balok tersebut memiliki panjang P, lebar L, dan tingginya T, sehingga panjang BE adalah akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat. Dengan melakukan hal yang sama, kita juga dapat mencari panjang dari BG dan FH, sehingga dapat kita simpulkan bahwa panjang diagonal bidang dari sebuah balok yaitu akar dari jumlah rusuk kuadrat dua rusuk pembentuk siku-siku yang bersesuaian dengan diagonal bidang tersebut. Setelah membahas diagonal bidang, kita lanjutkan ke diagonal ruang. Apa sih yang dimaksud dengan diagonal ruang? Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam suatu ruang. Lalu, bagaimanakah cara menentukan panjang diagonal ruang? Untuk menentukan panjang diagonal ruang, perhatikanlah gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Misalkan panjang balok adalah P, lebarnya L, dan tingginya T. EC merupakan salah satu diagonal ruang dari balok tersebut. Perhatikan ACE membentuk sebuah segitiga siku-siku yang siku-sikunya di A dan EC sebagai sisi miringnya. Sehingga untuk mencari EC, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Jadi EC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat. Kita akarkan kedua ruas sehingga didapat EC sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah AE kuadrat. Kita lihat bahwa AE adalah rusuk balok dan AC diagonal bidang balok. Jadi EC sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Atau dapat kita katakan juga bahwa panjang dari diagonal ruang yaitu akar dari panjang diagonal bidang kuadrat ditambah panjang rusuk kuadrat.
Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa balok memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang. Lalu, apa yang dimaksud dengan bidang diagonal? Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang dan 2 buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi 2 bagian. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Bidang BDHF merupakan salah satu bidang diagonal dari sebuah balok. Berapakah luas bidang BDHF? Bidang BDHF membentuk sebuah persegi panjang, sehingga luasnya sama dengan panjang kali lebar, atau panjang rusuk BF dikali panjang diagonal bidang BD. Setelah membahas tentang balok, selanjutnya kita akan membahas tentang kubus. Bagaimanakah cara menentukan panjang diagonal bidang dan diagonal ruang kubus, serta luas bidang diagonalnya? Perhatikanlah gambar berikut ini. Kubus merupakan sebuah balok yang memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang, sehingga untuk mencari panjang diagonal bidang, diagonal ruang, dan luas bidang diagonal suatu kubus, kita bisa menggunakan konsep yang sama seperti pada balok. Panjang diagonal bidang sama dengan akar dari panjang rusuk kuadrat ditambah panjang rusuk kuadrat. Kita misalkan panjang rusuk-rusuk dari kubus tersebut adalah S. Jadi panjang diagonal bidang kubus sama dengan akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan akar dari 2S kuadrat sama dengan S akar 2. Selanjutnya panjang diagonal ruang pada kubus. Panjang diagonal ruang sama dengan akar dari rusuk kuadrat ditambah panjang diagonal bidang kuadrat sama dengan akar dari S kuadrat ditambah S akar 2 kuadrat sama dengan akar dari S kuadrat ditambah 2S kuadrat sama dengan akar dari 3S kuadrat sama dengan S akar 3. Kemudian luas dari bidang diagonal kubus sama dengan panjang rusuk dikali panjang diagonal bidang sama dengan S dikali S akar 2 sama dengan S kuadrat akar 2. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang cara menentukan jumlah diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal pada prisma dan limas. Yang pertama yaitu prisma. Perhatikanlah tabel berikut ini. Tabel tersebut berisi tentang jenis-jenis prisma, jumlah diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonalnya. Kita perhatikan jumlah diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal mulai dari prisma segitiga sampai prisma segi 7 itu membentuk sebuah pola bilangan, sehingga kita dapat menentukan jumlah diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal dari prisma segi N. Jumlah diagonal bidang prisma segi N yaitu N dikali N-1. Jumlah diagonal ruangnya yaitu N dikali N-3. Dan jumlah bidang diagonalnya yaitu setengah N dikali N-1 untuk N bilangan genap dan setengah N dikali N-3 untuk N bilangan ganjil. Selanjutnya, untuk mencari jumlah diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal pada limas, kita perhatikan tabel berikut ini. Kita perhatikan terdapat jenis-jenis limas, jumlah diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal mulai dari limas segitiga sampai limas segi 7 itu membentuk sebuah pola bilangan, sehingga kita dapat menentukan jumlah diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal dari limas segi N. Jumlah diagonal bidang limas segi N yaitu setengah N dikali N-3, diagonal ruangnya tidak ada, dan bidang diagonalnya yaitu setengah N dikali N-3. Baiklah, sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, cobalah kerjakan soal-soal berikut ini.